cek. baik dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun dalam rangka mengembangkan iman dan takwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, telah banyak pengorbanan yang kami curahkan dalam rangka memperjuangkan Universitas Indonesia ini, baik tenaga, pemikiran, waktu maupun materi. Oleh karena itu ya Rabb, terimalah pengorbanan dan pengabdian kami. Bimbinglah kami dan berikanlah taufik, hidayah serta ma'unah-Mu agar kami mampu terus menjaga dan mengembangkan Universitas Indonesia ini dengan baik. Ya Allah, berikanlah balasan pahala yang besar kepada orang-orang yang telah berjasa dalam memperjuangkan Universitas Indonesia ini, baik yang saat ini masih hidup bersama kami maupun yang sudah kembali ke hadirat-Mu. Masukkanlah kami semua di dalam golongan penghuni surga-Mu ya Rabb. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, akhir-akhir ini bangsa kami sedang dilanda banyak bencana. Kami memohon kepada-Mu ya Rabb agar bisa melewati ujian ini dengan penuh kesabaran, sehingga kami dapat memetik hikmah di balik semua kejadian ini. Ya Allah, jauhkanlah kami dari bala bencana, hindarkanlah kami dari malapetaka, dan selamatkanlah negeri kami ini dari segala mara bahaya. Ya Allah, semoga bencana yang menimpa negeri ini bukan karena dosa yang kami perbuat. Kalaupun memang karena dosa kami, maka maafkanlah kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan ampuni pula dosa para pemimpin kami. Jadikanlah kami hamba-Mu yang bertaubat, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur, dan jadikan pula kami hamba-Mu yang bersabar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Hadirin dipersilakan duduk. Himne Universitas Indonesia. Upacara Dies Natalis Universitas Indonesia dimulai. Rektor Universitas Indonesia membuka sidang terbuka Dies Natalis Universitas Indonesia ke-64 dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka untuk melaksanakan upacara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-64 tahun 2014 secara resmi saya buka. Pidato Rektor pada upacara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-64. Yang saya muliakan Bapak besar saudara sahabat dan Bapak Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Ulama Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, para Rektor Perguruan Tinggi Mitra, Ketua dan Sekretaris Universitas Indonesia, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas dan para mantan Rektor Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Lingkungan Universitas Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua Program Pascasarjana Multidisiplin Universitas Indonesia, Ketua dan Wakil Ketua Program Vokasi Universitas Indonesia, para dosen dan tenaga kependidikan, para pimpinan lembaga kemahasiswaan, dan seluruh undangan yang tidak dapat saya berikan satu persatu, serta para pemirsa live streaming dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, Dirgahayu Universitas Indonesia, Veritas Probitas Justisia. Pada hari yang berbahagia ini, kita bersama-sama di seluruh Universitas Indonesia memperingati hari bersejarah bagi Universitas Indonesia, yaitu Hari Kelahiran Universitas Indonesia. Universitas Indonesia bermula dari Sekolah Dokter Jawa pada tahun 1849 yang terus berkembang hingga menjadi Universitas Indonesia pada tahun 1950. 64 tahun yang lalu, tepatnya 2 Februari 1950, Universitas Indonesia memulai kegiatan secara resmi melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi dengan landasan bidang-bidang keilmuan yang dikembangkan oleh Universitas Indonesia. Dalam kiprahnya, Universitas Indonesia telah menghasilkan lulusan yang andal, hasil penelitian yang berkualitas, serta berbagai karya dan kerja pengabdian sebagai kontribusi sivitas akademika Universitas Indonesia bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Memperingati Dies Natalis ke-64 Universitas Indonesia hari ini, saya menemukan semangat baru Universitas Indonesia.
kita telah mengetahui bahwa rencana strategis atau Renstra Indonesia 2012-2017 telah disahkan. Demikian pula dengan Statuta Indonesia yang menjadi rujukan bagi pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Universitas Indonesia. Di samping itu, Universitas Indonesia telah usai melakukan pemilihan dekan dan wakil dekan di 13 fakultas yang ada di Universitas Indonesia, ketua dan wakil ketua program Pasca Multi Disiplin Universitas Indonesia, serta ketua dan wakil ketua program vokasi Universitas Indonesia. Senat Akademik Universitas Indonesia pun sudah terbentuk sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 68 tahun 2013. Dan waktu dekat, Senat Akademik Universitas Indonesia akan memilih anggota majelis wali amanah yang baru. Anggaran rumah tangga Universitas Indonesia yang baru berdasarkan Statuta Universitas Indonesia juga akan disusun oleh majelis wali amanah baru bersama Senat Akademik, Dewan Guru Besar, dan Eksekutif. Dengan semua itu, Universitas Indonesia kini mempunyai mesin yang baru yang siap membawa laju kemajuan Universitas Indonesia bertambah kuat dan kencang menggapai the next level of excellence. Hadirin yang saya hormati, di era yang penuh dengan kompetisi global ini, kita tidak lagi dituntut untuk berbicara tentang bagaimana bangsa kita mampu bertahan di tengah arus kemajuan dunia, tetapi bagaimana kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia yang makin beragam. Perkembangan dunia global menuntut kompetisi yang keras dalam perkembangan ekonomi berbasis pengetahuan atau knowledge-based economy, di mana dengan dukungan teknologi informasi, data dan informasi intelijen semakin mudah dilakukan secara dinamis dan tanpa batas geografis sebagai bahan dasar analisis untuk berkompetisi. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dan teknologi lah yang diyakini berperan menjadi pendorong daya saing bangsa. Universitas Indonesia sebagai universitas tertua di Indonesia memiliki peran aktif untuk membantu penyelesaian masalah bangsa menuju terwujudnya visi Indonesia 2025. Peran aktif Universitas Indonesia ditunjukkan melalui kegiatan di Dharma Pendidikan Tinggi yang mengutamakan inovasi dan frontier sciences. Pengubahan status UI dari perguruan tinggi badan hukum milik negara menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum membutuhkan adanya penerapan tata kelola yang lebih baik dan tentunya melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi dan penerapan model tata kelola yang sesuai diharapkan untuk dapat menjalankan good university governance dengan tujuan untuk menempatkan Universitas Indonesia sebagai universitas kelas dunia yang selalu berada di frontier yang menjadi rujukan dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi institusi pendidikan tinggi di Indonesia serta memiliki kesetaraan dan pengakuan kualitas oleh dunia. Visi dan misi yang telah dicanangkan menjadi dasar dan arah pengembangan Universitas Indonesia untuk dilaksanakan bersama oleh pelaku manajemen di semua lini, baik di tingkat universitas, fakultas, departemen maupun program studi. Kondisi infrastruktur, sistem informasi, tata kelola, sumber daya manusia, dan reputasi berupa akreditasi institusi dan internasional, partisipasi dalam berbagai jejaring internasional, serta prestasi Universitas Indonesia dalam riset dan perolehan jumlah kompetitif sampai saat ini semuanya merupakan modal sekaligus tantangan bagi Universitas Indonesia untuk terus mengembangkan kualitas dan berada di depan untuk pendidikan tinggi di Indonesia. Hadirin yang saya hormati, peringatan Dies Natalis Universitas Indonesia ini yang juga diselenggarakan untuk memenuhi amanat Statuta Universitas Indonesia merupakan kesempatan yang baik bagi kita semua untuk mengingat kembali arah Universitas Indonesia ke depan. Rencana Strategis Universitas Indonesia 2012-2017 telah memberikan panduan arah gerak Universitas Indonesia, yaitu menjadi universitas riset kelas dunia. Saya mengajak seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia untuk bergerak bersama ke arah capaian itu dengan menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis riset untuk mengembangkan ilmu, teknologi, seni dan budaya, serta mengupayakan penerapannya untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan kemanusiaan. Saat ini Universitas Indonesia sedang berada pada tahap pertama sasaran strategis hingga 2015. Tahap pertama ini merupakan tahap konsolidasi guna menguatkan tata kelola sesuai dengan Statuta Universitas Indonesia, menguatkan sistem penyertaan mutu internal, memberdayakan kelompok bidang keahlian, tenaga kependidikan sebagai tenaga penunjang profesional dan klaster-klaster riset, memperluas akses akademik, meningkatkan kerjasama internasional, serta menyelenggarakan program pendidikan sepanjang hayat.
Tidak bisa tidak, rencana strategis dan statuta Indonesia telah disahkan dan tujuan hingga Sivitas Akademika Indonesia harus mampu mengekskalasi program-program dan daya upaya demi mencapai sasaran-sasaran strategis pada tahap pertamanya. Selanjutnya, pada tahap kedua 2015 sampai 2017, Universitas Indonesia akan melakukan tahap ekspansi program riset dan kerjasama internasional, program pendidikan sepanjang hayat, dan pemantapan program perluasan akses akademik. Itulah yang sedang dan akan terus kita lakukan dengan semangat dan mesin-mesin baru yang telah terbentuk. Hadirin yang saya hormati, dalam perjalanan panjang selama ini, Universitas Indonesia telah menunjukkan dirinya sebagai universitas yang tidak hanya dimiliki oleh Sivitas Akademika Universitas Indonesia, tetapi menjadi bangsa Indonesia. Akhirnya, marilah kita, Sivitas Akademika Universitas Indonesia, terus bekerja, berkarya, dan meningkatkan sumbangsih bagi masyarakat dan negara kita tercinta ini melalui bidang-bidang ilmuwan masing-masing yang kita kembangkan. Sejak berdiri, berkembang hingga sampai ke titik saat ini dan melangkah ke depan, Universitas Indonesia akan terus menjadi tombak kemajuan bangsa di bawah pedoman veritas, probabilitas justisia, kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang harus terus kita junjung sebagai bagian dari luhur moral dan adab bangsa Indonesia. Dirgahayu Universitas Indonesia yang kita semua banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orasi ilmiah Dies Natalis Universitas Indonesia ke-64 oleh Profesor Dr. Eko Prasojo dengan tema memantapkan reformasi administrasi untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan pembangunan berkeadilan. Profesor Dr. Eko Prasojo lahir pada tanggal 21 Juli 1970 di Kijang, Kepulauan Riau. Pada tahun 2006, Profesor Dr. Eko Prasojo diangkat sebagai Guru Besar Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan sejak tahun 2012 hingga saat ini, beliau mendapat amanah untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Ketua dan anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Guru Besar, Rektor, Wakil Rektor, Sekretaris Universitas dan para Rektor UI terdahulu, Dekan dan Wakil Dekan Fakultas di Lingkungan Universitas Indonesia, Ketua Program Pascasarjana Interdisiplin dan Program Vokasi, para dosen dan mahasiswa, hadirin sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, Duta Besar negara-negara sahabat atau yang mewakili, Gubernur Jawa Barat, Gubernur DKI atau yang mewakili, Wali Kota Depok dan pimpinan Forum Komunikasi Daerah atau yang mewakili, Ketua dan Sekretaris Alumni Universitas Indonesia, dan seluruh undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas berbagai rahmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, termasuk berbagai keberhasilan yang telah diraih oleh Universitas Indonesia sampai kepada perayaan Dies Natalisnya yang ke-64 pada tahun ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Rektor dan seluruh jajarannya pada kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalis UI pada tahun 2014. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan orasi ilmiah berjudul memantapkan reformasi administrasi untuk mewujudkan pemerintahan demokratis dan pembangunan berkeadilan. Hadirin yang saya hormati, tema ini saya ambil karena 4 alasan. Pertama, bahwa pemerintahan yang demokratis dan pembangunan berkeadilan yang kita cita-citakan sangat tergantung keberhasilannya
pada kemampuan dan bangsa ini untuk melakukan reformasi administrasi atau yang sekarang dikenal dengan reformasi birokrasi. Kedua, bahwa rencana pembangunan jangka menengah nasional 2010-2014 telah menempatkan reformasi administrasi sebagai prioritas pertama dalam program pembangunan nasional. Ketiga, Universitas Indonesia, baik sebagai institusi maupun sebagai individu, memiliki kewajiban untuk mendorong percepatan dan pemantapan reformasi administrasi secara nasional dan terutama mendorong calon-calon anggota legislatif dan calon-calon presiden dalam pemilu tahun 2014 ini untuk menjadikan reformasi administrasi atau reformasi birokrasi sebagai agenda utama pembangunan nasional. Dan keempat, hal ini tentu sesuai dengan bidang yang saya tekuni dalam pendidikan dan penelitian di Universitas Indonesia, dan sudah hampir 2 tahun 3 bulan saya mengemban sebagai Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebuah kementerian yang bertanggung jawab terhadap berbagai kebijakan dan implementasi reformasi birokrasi. Hadirin yang saya hormati, dalam berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga internasional, Indonesia dan beberapa negara di Asia telah ditabalkan memiliki pertumbuhan ekonomi dan potensi pertumbuhan yang sangat mengagumkan pada masa depan. ASEAN Development Bank dalam publikasinya tahun 2011 yang berjudul Asia 2050 Realizing the Asian Century menyebutkan bahwa negara-negara Asia yaitu China, India, Indonesia, Thailand dan Malaysia sedang menuju kemakmuran dengan GDP per kapita setara dengan negara-negara Eropa dan Amerika. ADB memperkirakan pada tahun 2050 gross domestic products negara-negara tersebut mencapai 174 triliun US dollar atau 90% dari GDP Asia. Bahkan sejak krisis ekonomi berat tahun 1997-1998, Indonesia berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan, sehingga pada tahun 2012 menjadi negara dalam urutan ke-16 dunia dengan produk domestik bruto sebesar 1,139 miliar dolar Amerika. Indonesia bahkan diperkirakan akan menjadi negara terbesar ke-7 dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030, sebagaimana terdapat dalam laporan yang berjudul The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential oleh McKinsey Global Institute pada tahun 2012. Selain pertumbuhan ekonomi tersebut, Indonesia juga memiliki faktor pertumbuhan demografi atau bonus demografi yang menguntungkan. Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang berusia produktif, yaitu 15-64 tahun, mencapai 67%. Diperkirakan pada tahun 2030, penduduk Indonesia yang produktif tersebut bahkan akan mencapai 192,1 juta atau 70% dengan tingkat ketergantungan penduduk yang menjadi tanggungan paling rendah, yaitu 46 tanggungan untuk 100 orang yang bekerja. Berbagai prediksi tersebut sejatinya seperti sekeping uang yang memiliki dua sisi. Hal tersebut tentunya merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Jika tidak, maka sebaliknya Indonesia akan terperangkap dalam jebakan negara-negara berpenghasilan menengah atau middle income trap, atau mungkin kembali kepada negara-negara yang berpenghasilan rendah. Bila kualitas pendidikan, kesehatan, dan pembangunan tidak kita tingkatkan, maka bonus demografi yang kita miliki tersebut bahkan akan berbalik menjadi malapetaka bagi negeri dan bangsa ini, di mana penduduk produktif dalam jumlah yang sangat besar akan menjadi beban bagi negara karena tingkat pendidikan dan kesehatan mereka yang rendah dan tidak mampu berkompetisi dengan penduduk produktif dari negara-negara lainnya. Hadirin yang saya hormati, beberapa kecenderungan tersebut pula telah diindikasikan oleh hasil studi lembaga-lembaga internasional. Survei Global Competitiveness Index oleh World Bank menunjukkan kinerja pemerintahan atau governance yang tidak cenderung membaik sejak 2008 sampai 2012. Bahkan indikator efektivitas pemerintahan, government effectiveness, mengalami penurunan dari tahun 2008 ke tahun 2012. Demikian juga kontrol dan pemberantasan korupsi
tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, 3 faktor utama sebagai penghambat investasi di Indonesia adalah birokrasi yang tidak efisien, korupsi yang merajalela, dan pembangunan infrastruktur yang tidak memadai. Memang ranking Doing Business Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun lalu dari ranking 50 menjadi ranking 38 pada tahun 2014. Akan tetapi berbagai faktor yang mempengaruhinya tidak mengalami perubahan. Efektivitas pemerintahan dan kontrol terhadap korupsi merupakan faktor kritikal dan strategik yang akan menentukan prediksi berbagai lembaga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2030. Pembangunan ekonomi tanpa disertai dengan pembangunan kelembagaan administrasi atau birokrasi merupakan hal yang sangat sulit diwujudkan. Kunci sukses dan pentingnya memberikan komitmen pada reformasi administrasi ini didasarkan pada fakta bahwa keberhasilan pembangunan di beberapa negara tetangga di Asia seperti Korea dan Cina terletak pada usaha sistematis dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem, struktur, budaya dalam birokrasi, dan bahwa kelembagaan birokrasi merupakan faktor dinamis yang sangat strategis dalam semua aspek pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan. Reformasi administrasi atau juga seringkali disebut reformasi sektor publik telah lama dipandang sebagai faktor pengungkit penting dalam pembangunan suatu bangsa. Bahkan bagi negara-negara yang telah maju sekalipun, reformasi administrasi merupakan proses yang tidak berhenti. Hal ini disebabkan karena tuntutan lingkungan strategis seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, globalisasi, serta harapan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang terus berkembang sejalan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Pemerintah tidak bisa tinggal diam atas kondisi administrasi yang lamban, berbelit-belit, sangat tidak efisien, tidak efektif, tidak akuntabel, dan tidak transparan. Demikian pula tuntutan eksternal dalam bentuk globalisasi menyebabkan persaingan negara yang semakin ketat. Hanya negara yang memiliki sistem administrasi negara yang efisien dan efektif dapat bersaing dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, public sector reform atau public management reform yang merupakan transformasi dari administrative reform telah menjadi satu gerakan global di seluruh negara. Gerakan ini disebut sebagai Global Public Management. Dapat dikatakan bahwa kemajuan yang telah diperoleh 3 negara raksasa di Asia, yaitu Jepang, Cina, dan Korea, saat ini sebenarnya merupakan hasil dari proses panjang reformasi administrasi atau juga sering disebut sebagai reformasi sektor publik. Hadirin yang saya hormati, di Korea, reformasi administrasi menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi. Pan Soo Kim, salah satu pakar administrasi publik Korea, menyatakan, many researchers generally accept that the modern Japan and modern Korea was bureaucracy-led, and such model has worked pretty well in the past. Berbagai hal telah dilakukan di Korea untuk membentuk sistem administrasi yang efisien, efektif, dan profesional. Perubahan ini dilakukan meliputi berbagai hal, mulai struktur organisasi, bisnis proses, kompetensi sumber daya manusia, budaya dan integritas, hingga pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Keseriusan Korea Selatan melakukan reformasi sektor publik ini dimulai sejak zaman Presiden Roh Tae-woo hingga sekarang. Beberapa hal penting yang dilakukan oleh Presiden Wu pada masa itu adalah deregulasi dan simplifikasi terhadap 172 peraturan perundang-undangan, restrukturisasi pemerintah pusat, dan reformasi terhadap berbagai prosedur administrasi pemerintahan. Pada saat yang sama juga dilakukan penguatan etika terhadap aparatur negara di Korea, yaitu melalui pendirian beberapa lembaga pengawas seperti Civil Service Property Commission yang mengawasi harta kekayaan pegawai dan pejabat pemerintah, Civil Service Gift Commission yang mengawasi pemberian hadiah terhadap pegawai dan pejabat pemerintah, serta pengawasan terhadap etika dan pejabat pemerintah. Pada masa pemerintahan Roh Tae-woo juga dibentuk Civil Service Commission yang bertugas untuk mengawasi sejumlah reformasi kepegawaian. Pada masa Kim Dae-jung diperkenalkan suatu rencana yang agresif untuk mengurangi sektor publik dan mengurangi jumlah pegawai negeri sebesar 19% pada tahun 1998 hingga tahun 2000. Pada saat yang sama, sistem pengisian jabatan struktural
dilakukan secara terbuka untuk 140 posisi, termasuk 20% posisi setingkat direktur. Sedangkan pada masa pemerintahan Roh Moo Hyun dilakukan reformasi sektor publik dengan membuka pengisian jabatan-jabatan tinggi di kementerian untuk dikompetisikan dan terjadinya pertukaran pejabat antar kementerian untuk mempromosikan transparansi dalam sistem administrasi. Pada tahun 2004, Korea Selatan membuka kompetisi pengisian jabatan hampir 30,6% untuk posisi jabatan-jabatan struktural. Perubahan pengisian jabatan dari yang bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka merupakan satu perubahan yang radikal dalam sistem administrasi, sebagaimana pula terjadi di beberapa negara lain yang menjalankan reformasi administrasi. Sistem penggajian juga dilakukan perubahan dengan memberikan penghargaan kepada 10% pejabat tinggi terbaik di kementerian dengan bonus tahunan maksimum 200% dari penghasilan bulanan dan memberikan penalti bagi mereka yang berada di bawah 10%. Di Cina, pemerintah melakukan perubahan radikal atas nilai dasar dan cara-cara bekerjanya suatu penyelenggaraan negara. Perubahan budaya ini dilakukan dengan komitmen politik yang sangat tinggi dari pimpinan tertinggi negara atas semua kader Partai Komunis tentang nilai-nilai kemajuan yang harus dicapai oleh Cina dan menghentikan semua cara-cara lama yang tidak kondusif di dalam mengelola negara. Hal ini mungkin lebih mudah dilakukan di Cina karena sistem partai politik yang tunggal serta kesatuan komando yang kuat dalam politik, ekonomi, maupun birokrasi. Kebangkitan Cina dilakukan oleh Deng Xiaoping yang mementingkan reformasi administrasi secara menyeluruh. Komitmen perubahan Deng terhadap administrasi ini dinyatakan dalam pidatonya dalam sidang Kongres Rakyat Cina yang sangat terkenal. Streamlining organization is a matter of great importance. In fact, it constitutes a revolution. If we fail to carry out these revolutions, if we let the present overstaffed and overlapping party and state organization stay still, without clearly defined duties and with many incompetence, irresponsible, lethargic, undereducated, and inefficient staff member, we ourselves will not be satisfied and we will not have the support of our cadre, much less of the people. Dan juga menyatakan bahwa saya tidak peduli apakah kucing hitam atau kucing putih, asalkan kucing itu bisa menangkap tikus, dia adalah kucing yang baik dan berguna. Beberapa langkah yang diambil oleh Deng Xiaoping adalah memangkas lembaga pemerintah dari 100 menjadi 61, melakukan restrukturisasi administrasi yang lebih responsif bagi pembangunan ekonomi, mempensiunkan 30.000 kader komunis dari birokrasi yang mengganggu kinerja, depolitisasi administrasi, memperkuat independensi perusahaan negara, mengirim anak muda ke sekolah dan universitas terbaik di luar negeri atas rencana dan biaya pemerintah, memperkuat fungsi-fungsi pemerintahan melalui kejelasan job responsibilities untuk setiap unit dan individu, menyeleksi calon-calon pegawai yang terbaik, berbakat dan memiliki kompetensi, memperbaiki sistem pensiun, serta memperkuat sistem pelatihan dan sekolahan. Pada tahun 1998, Cina kembali melakukan perampingan organisasi pemerintah pusat dengan mengurangi kementerian dari 40 menjadi 29 dalam rangka mengurangi beban pegawai negeri dan perubahan fungsi pemerintah pusat, serta menggabungkan 15 kementerian industri terkait menjadi satu kementerian. Kesamaan karakteristik Cina dan Korea dalam melakukan reformasi administrasi adalah pengisian jabatan dalam birokrasi oleh lulusan-lulusan terbaik universitas dengan menggunakan seleksi yang transparan, terbuka dan objektif. Bahkan beberapa literatur menyebutkan bahwa if you deal with Korean and Chinese bureaucracy, you deal with 1% of the best people in China and Korea. Di Indonesia hal ini terjadi sebaliknya. Bahkan sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia telah mengangkat lebih dari 896.000 PNS tanpa tes masuk dalam berbagai posisi birokrasi. Selain itu, reformasi administrasi di Korea dan juga di Cina ditandai oleh upaya untuk membuat efisien struktur organisasi dan belanja birokrasi, serta penguatan nilai-nilai integritas, heroisme, nasionalisme, dan patriotisme aparatur negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Seorang kawan dari Korea menyatakan bahwa Indonesia dan Korea memiliki kesamaan masalah di dalam pembangunan. Satu hal yang mungkin bisa membedakan kedua negara adalah bahwa Korea membangun budaya dan mental model
para PNS-nya untuk menjunjung tinggi integritas dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Lebih dari itu, keberhasilan Korea dan Cina melakukan reformasi administrasi juga dipengaruhi oleh komitmen dan kesadaran kolektif yang tinggi dari para pejabat politik bahwa reformasi administrasi merupakan suatu keharusan dalam berbagai sektor pembangunan. Hadirin yang saya hormati, reformasi administrasi menjadi diskusi dan agenda pembangunan di seluruh belahan dunia. Bahkan sejak tahun 1883, Amerika Serikat telah menyadari pentingnya pembangunan aparatur negara yang berbasis prinsip dan sistematik dengan dikeluarkannya Pendleton Act yang mengatur seleksi pegawai negara berdasarkan tes yang kompetitif dan melarang pengangkatan dan pemberhentian pegawai negara berdasarkan afiliasi politik dan kedekatan hubungan. Hampir 125 tahun kemudian, kondisi yang terjadi di Amerika ini juga masih terjadi di Indonesia. Gerakan reformasi administrasi secara global dan masif terjadi sejak tahun 1980-an, tatkala Presiden Ronald Reagan dari Amerika Serikat yang dilanjutkan oleh Bill Clinton dan Perdana Menteri Margaret Thatcher dari Inggris tentang program revitalisasi administrasi negara dan pengurangan peran negara melalui metode privatisasi. Kebijakan yang pada mulanya dipicu oleh krisis keuangan negara untuk pembiayaan pemerintahan dan pelayanan publik ini berlanjut hingga akhirnya melahirkan Global New Public Management, suatu perubahan mendasar dalam sistem administrasi negara yang lebih mengedepankan efisiensi dan penggunaan metode-metode privat dalam mengelola negara. Soal reformasi administrasi ini memang Indonesia dapat dikatakan menjadi salah satu negara yang paling lambat melakukan perubahan, bahkan dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hadirin yang saya hormati, di Indonesia sistem administrasi negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Pertama, sebagai sebuah fakta sejarah bangsa, sistem administrasi yang sekarang diterapkan merupakan peninggalan pemerintah kolonial yang juga memiliki dasar-dasar hukum dan kepentingan kolonial. Struktur birokrasi, norma, dan nilai serta regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Tidak mengherankan jika struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat sebagai pelayan, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi utama administrasi negara dengan paham kolonial tersebut adalah untuk mempertahankan kekuasaan dan mengontrol perilaku individu. Ketidakmampuan pemerintah sejak kemerdekaan untuk melakukan perubahan struktur, norma, nilai dan regulasi yang berorientasi kolonial tersebut telah menyebabkan gagalnya upaya untuk merespon berbagai perubahan lingkungan strategis, kebutuhan serta harapan masyarakat. Kualitas dan kinerja birokrasi dalam memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Masih belum tercipta budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan. Sebaliknya, yang terbentuk adalah obsesi para birokrat dan para politisi untuk menjadikan birokrasi sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan. Hal ini diperparah dengan culture incorruptibility yang belum terbentuk di kalangan birokrat kita. Karena itulah, kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi terus terjadi dalam kurun waktu yang lama sejak kita merdeka. Kondisi ini tentu akan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat yang terus-menerus kepada pemerintah. Problem birokrasi di Indonesia juga menyangkut kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia. Hal ini disebabkan oleh proses rekrutmen dan promosi jabatan yang tidak berbasis meritokrasi, melainkan hubungan-hubungan pertemanan, keluarga, dan hubungan politik. Kondisi ini tentu diperparah dengan pelaksanaan otonomi daerah dan juga pemilihan kepala daerah secara langsung. Sistem perekrutan dan promosi yang demikian itu telah menyebabkan tumbuh suburnya budaya korupsi, kolusi dan nepotisme yang sangat kental dalam birokrasi. Selain itu, kualitas rekrutmen yang sangat buruk telah menyebabkan gejala overstaff sekaligus understaff yang masif. Banyaknya jumlah PNS yang tersedia ternyata tidak diikuti dengan kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas yang diperlukan. Sebagai contoh, Indonesia membutuhkan lebih kurang 48.000 tenaga auditor yang tersertifikasi, tetapi saat ini hanya tersedia 6.000 auditor. Demikian pula kita membutuhkan 42.000 perencana yang tersertifikasi, tetapi kita memiliki hanya 1.200 perencana secara nasional.
Kita juga menghadapi masalah redistribusi dan kualitas dosen dan guru, terutama di daerah-daerah timur Indonesia. Hasil pengalaman 2 tahun melakukan seleksi secara lebih bagus menunjukkan intake yang sangat rendah untuk kualitas calon-calon guru maupun dosen yang ada di Indonesia. Dalam struktur organisasi, administrasi negara Indonesia tampaknya mengalami pembesaran yang terus-menerus. Sistem pemerintahan yang desentralistik yang kita jalankan sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang 2299 tentang pemerintahan daerah dengan memberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah tidak diikuti dengan perampingan struktur di tingkat pemerintah pusat. Justru tebaliknya, yang terjadi adalah pembengkakan terus-menerus struktur internal kementerian dan jumlah lembaga-lembaga non-kementerian LPNK maupun lembaga non-struktural LMS. Struktur yang tambun dengan 34 kementerian, 28 LPNK, dan 88 LMS di pusat bukan hanya tidak sesuai dengan semangat pemerintahan yang desentralistik, tetapi telah menyebabkan inefisiensi yang sangat tinggi. Penyusunan program kerja dan kegiatan seringkali tidak didasarkan pada kinerja outcome dan kinerja impact. Berbagai program juga tumpang tindih. Terlalu banyak kementerian dan lembaga yang bertanggung jawab terhadap suatu program pembangunan, tetapi minus akuntabilitas. Ini saya sebutkan di sini untuk program kemiskinan saja ada 17 kementerian lembaga yang terkait, tapi jumlah orang miskin tidak berkurang. Meskipun sejumlah undang-undang Nomor 17 2013 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang kebenaran negara sudah menetapkan penganggaran berbasis kinerja, tetapi dalam prakteknya masih sangat sulit diwujudkan keselarasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja. Tahun ini saja kami berhasil melakukan pengurangan dalam biaya perjalanan dinas di kementerian sebanyak 50 miliar. Jadi kadang-kala para birokrat itu menjalankan tugasnya karena memang sudah lama menjalankan hal itu, jadi business as usual. Gemuknya struktur organisasi ini menyebabkan belanja pegawai yang tinggi sebesar 241,1 triliun pada tahun 2013, meningkat hampir 90% selama 5 tahun, yaitu sebesar 127,7 triliun pada tahun 2009. Bukan hanya angka absolut yang mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi juga angka persentase dibandingkan dengan total belanja dalam APBN. Total belanja pegawai 2013 sebesar 21,2% dari total belanja APBN. Angka belanja pegawai ini semakin besar pada tahun 2014 menjadi 276,7 triliun atau naik sebesar 18,8%. 74 triliun diantaranya untuk membayar pensiun. Perlu dicatat bahwa kenaikan belanja pegawai ini tidak diikuti dengan peningkatan produktivitas pemerintahan dan pelayanan publik. Di sektor perundang-undangan, sistem administrasi publik kita juga dihadapkan pada berbagai disharmoni, baik secara horizontal antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, maupun secara vertikal antara undang-undang dengan peraturan pemerintah hingga peraturan daerah. Otonomi daerah telah menyebabkan lahirnya berbagai peraturan daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Dari total 13.500 perda yang sudah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri, 3.000 diantaranya sudah dibatalkan. Tahun 2013 lalu, sebanyak 824 peraturan daerah telah dibatalkan. Pada sisi lainnya, banyak undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang belum disesuaikan dengan semangat desentralisasi. Bahkan kecepatan kita membuat undang-undang selalu lebih cepat dibandingkan kemampuan kita untuk mengharmonisasikannya. Belajar dari kasus desentralisasi di Jepang, Omnibus Decentralization Law memerintahkan pemerintah dan parlemen Jepang untuk mengharmonisasi 355 peraturan perundang-undangan selama 10 tahun sejak tahun 1999 sampai tahun 2010. Hadirin yang saya hormati, berbagai masalah tersebut bermuara pada persoalan besar bangsa ini, yaitu kualitas kebijakan publik yang rendah. Kebijakan publik sebagai roh perwujudan tujuan-tujuan bernegara seringkali diambil tidak berbasis bukti dan pengetahuan, sangat parsial dan sektoral, kadangkala berjangka waktu sangat pendek karena mengikuti annual budget yang harus kita ikuti, tidak memperhatikan dan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, kontradiktif dengan kebijakan lainnya, sangat sulit diimplementasikan, serta seringkali berbiaya sangat mahal.
buruknya kualitas kebijakan publik merupakan salah satu akar masalah penyebab rendahnya daya saing di Indonesia. Pembangunan ekonomi, sosial, dan politik membutuhkan institusi negara yang kuat. Dalam konteks pembangunan ini, Prancis Fukuyama misalnya membagi kekuatan negara dalam dua hal, yaitu sejauh mana lingkup fungsi yang dijalankan oleh negara dan kemampuan negara merumuskan, menjalankan, dan menegakkan berbagai kebijakan yang dibuat. Dalam lingkup fungsi, pertanyaan dasar yang harus diajukan adalah apakah negara harus menjalankan sendiri semua fungsi negara yang kompleks, mulai dari menyiapkan keteraturan publik sampai pada regulasi industri dan redistribusi kekayaan. Sedangkan dalam dimensi kekuatan dan kemampuan negara, pertanyaan dasar yang diajukan adalah apakah negara memiliki kemampuan untuk merumuskan dan menegakkan berbagai kebijakan secara konsisten, menjalankan administrasi negara secara efisien dan efektif dengan birokrasi yang minimal, mengontrol korupsi, kolusi, dan nepotisme, memelihara transparansi dan akuntabilitas lembaga-lembaga negara dan pemerintah, dan yang paling penting dan utama adalah menegakkan hukum. Dalam praktek bernegara di Indonesia, jika kita mempergunakan kacamata dimensi Fukuyama, maka Indonesia dicirikan sebagai negara dalam lingkup fungsi yang luas, meskipun dengan kemampuan negara yang terbatas. Birokrasi yang tidak efisien, tidak efektif, dan seringkali dijangkiti penyakit KKN merupakan akar penyebab kelemahan negara mengontrol tujuan-tujuan bernegara. Karena itu, tuntutan reformasi administrasi tidak bisa dihindarkan. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia akan menjadi bagian dari ASEAN Free Economic Community pada tahun 2015. Kemampuan Indonesia bersaing dengan negara-negara ASEAN akan sangat ditentukan oleh kesiapan sistem administrasi yang memiliki able people, tetapi juga agile proses yang gesit, proses yang cepat. Jika tidak, maka Indonesia akan menjadi penonton dan mungkin korban dalam persaingan bebas tersebut. Sejatinya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN dan bahkan negara-negara di Asia lainnya, Indonesia memiliki beberapa komparatif dan competitive advantage. Indonesia memiliki demographic bonus, kekayaan sumber daya alam yang masih cukup, pasar domestik yang relatif besar, dan jalinan kerjasama dengan berbagai organisasi internasional seperti APEC dan kelompok G20. Lebih dari itu, dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan China, serta Vietnam, Indonesia telah meletakkan dan memiliki pengalaman yang unggul dalam kehidupan demokrasi modern dan terbuka. Bahkan dibandingkan dengan India, Indonesia tidak memiliki persoalan kasta sosial, dan kita memiliki pengalaman kehidupan pluralisme yang baik. Indonesia juga memiliki pengalaman dalam melaksanakan pembangunan nasional secara terencana dan bertahap, serta berhasil meletakkan dasar-dasar pembangunan ekonomi pasar terbuka yang cukup kuat. Singkat kata, Indonesia cukup memiliki pengalaman dalam melaksanakan developmentalist state yang merupakan syarat utama untuk berhasil dalam abad ASEAN. Hadirin yang saya hormati, tantangan Indonesia untuk menjadi negara ke-7 terkuat dalam pembangunan ekonomi pada tahun 2030 diprediksi oleh McKinsey Global Institute adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan kuat untuk mengakselerasi berbagai potensi komparatif dan competitive advantage yang kita miliki, yaitu tata kelola pemerintahan yang tidak saja demokratis tetapi juga dinamis, democratic and dynamic governance untuk pembangunan. Sebuah tatanan pemerintahan yang memiliki kapabilitas visioner, mampu membandingkan dan menelaah tantangan-tantangan dan peluang yang ada, serta berpikir terus-menerus untuk perbaikan dan kemajuan bangsa. Tantangan pemerintahan yang didasari oleh nilai dan budaya yang kuat untuk tidak melakukan korupsi, berorientasi pada pertumbuhan, serta memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme untuk bangsa dan negara. Target perubahan sistem administrasi pemerintahan yang demikian itu harus dicapai melalui berbagai tahapan. 5 tahun ke depan, sampai tahun 2018, Indonesia harus pindah dari birokrasi yang sangat mengedepankan peraturan atau rule-based birokrasi pada birokrasi yang berbasis kinerja atau performance-based birokrasi. Pada tahapan kedua, hingga tahun 2025, Indonesia harus bisa mencapai birokrasi yang dinamis. Untuk sampai pada kedua tahapan tersebut, berbagai rencana dan kebijakan telah ditetapkan untuk membangun able people, agile process, positive culture, dan adaptive policies. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
yang baru ditetapkan tanggal 15 Januari tahun 2014 menjadi landasan hukum dalam perubahan sumber daya manusia. Indonesia akan memasuki babak baru kebijakan dan manajemen SDM aparatur dari closed career system menuju kepada open career system. Pengisian jabatan dalam birokrasi akan dilakukan secara terbuka dan kompetitif di antara kalangan PNS berdasarkan kompetensi dan kinerja. Dengan persetujuan Presiden, jabatan-jabatan tinggi ASN dapat diisi oleh kalangan non-PNS. Sistem kepegawaian baru akan diisi melalui 2 jalur, yaitu jalur PNS dan jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jabatan pimpinan tinggi setara eselon 1 dan 2 sekarang hanya dapat diduduki maksimal 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang berdasarkan pelamaran kembali dan peninjauan atas kinerja yang dicapai. Bahkan di dalam undang-undang ASN ini, PNS dapat diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan. Jadi kalau belum memberhentikan PNS, susahnya juga main. Berbagai perubahan ini dimaksudkan tidak saja untuk memperbaiki struktur dan proses, tetapi juga untuk merubah kultur, sikap mental, dan pola pikir aparatur sipil negara. Perbaikan kualitas birokrasi di Indonesia juga akan terjadi jika struktur organisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dibangun berdasarkan kinerja program nasional yang ditetapkan di dalam RPJM 2015-2019. Penyusunan program nasional harus dilakukan bersamaan dan menjadi dasar pembentukan struktur organisasi berbasis kinerja di tingkat pusat, performance-based structure. Tantangan Presiden dan pemerintahan baru ke depan adalah melakukan penyederhanaan dan penggabungan kementerian-kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian, serta bila perlu menghapuskan lembaga non-struktural. Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan jumlah partai politik peserta pemilu pada tahun 2014 ini, pengurangan jumlah kementerian merupakan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Tetapi pembiaran struktur organisasi pemerintahan yang fragmented dan parsial ini selain akan menyebabkan inefisiensi belanja keuangan negara, juga akan menyebabkan sulitnya pencapaian tujuan-tujuan konstitusional. Fragmentasi struktur organisasi pemerintahan ini akan menjadi lebih sulit lagi karena setelah desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang 22 tahun 1999, hubungan antara pusat dan daerah telah berkembang menjadi jaringan pemerintahan yang sangat kompleks, terdiri dari pemerintah pusat yaitu 34 kementerian, 28 LPNK, 88 lembaga non-struktural, 34 provinsi, dan 512 kabupaten kota yang berbeda masa kerjanya dengan ego daerah yang kuat, aparatur sipil yang sulit untuk dipindahkan dengan tujuan-tujuan pembangunan yang beraneka ragam. Karena itu sekarang pemerintah sedang menyiapkan arsitektur pemerintahan baru untuk 2014, 2019 untuk disampaikan kepada Presiden terpilih kelak. Pemerintahan Indonesia masa depan adalah pemerintahan yang harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Belanja TIK kita secara total per tahun 2013 kurang lebih 14 triliun rupiah. Akan tetapi dampaknya bagi pengembangan electronic governance masih sangat tidak signifikan. Kolaborasi antar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam penggunaan data secara bersama, integrated data center dalam proses pengambilan keputusan masih sangat sulit diwujudkan. Bahkan penggunaan fasilitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi secara bersama-sama masih belum menjadi keperluan. Karena itulah tantangan lain yang harus dilakukan dalam rangka reformasi administrasi adalah mendorong aplikasi elektronik governance secara nyata dalam pelayanan pembangunan dan pemerintahan. Pada saat ini Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Komunikasi dan Informatika dibantu oleh para ahli TIK dari Universitas Indonesia di bawah supervisi Profesor Zainal Hasibuan dan Dr. Edmund Makarim dari Fakultas Hukum sedang mempersiapkan master plan dan roadmap pembangunan electronic governance, penyusunan naskah akademik dan draft RUU electronic governance, serta percepatan 6 flagship sistem dan aplikasi TIK dalam birokrasi pemerintahan. Perkembangan pemakaian internet, personal computing, cloud computing, dan aplikasi sosial media yang masif harus dan telah memaksa birokrasi harus menyesuaikan kebutuhan dan harapan masyarakat. Di sisi lainnya, besarnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik harus segera direspon dengan berbagai inovasi. Pemerintah harus cepat-cepatnya melakukan perubahan di berbagai sektor pelayanan publik. Deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik harus segera dilakukan
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Program knowledge based birokrasi yang menyediakan kesempatan setiap instansi pusat dan daerah bertukar pengalaman dan praktek baik harus lebih kuat. Hadirin yang saya hormati, tuntutan untuk melakukan reformasi administrasi negara di Indonesia membutuhkan dukungan dan koalisi besar dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi. Universitas Indonesia yang menyandang nama besar Indonesia memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendorong terjadinya perubahan dan reformasi administrasi. Universitas Indonesia harus bisa menjadi prime mover atau penggerak utama perubahan kelembagaan administrasi atau birokrasi sebagai pengungkit dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Peran Universitas Indonesia harus kembali dibangkitkan sebagai penjuru dan garis depan perubahan bangsa. Sejarah bangsa ini telah menunjukkan bahwa epicentrum perubahan dan reformasi di Indonesia selalu digerakkan dari kampus Universitas Indonesia. Berbagai perubahan tersebut telah mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang diakui berhasil membangun demokrasi modern secara aman dan terkendali. Munculnya berbagai ketegangan dalam perjalanan implementasi demokrasi tersebut masih dalam batas koridor yang tidak mengganggu stabilitas dan pembangunan bangsa. Bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tatanan pemerintahan yang demokratis mendapatkan pujian dari berbagai kalangan dunia. Tantangan terberat kita saat ini adalah bagaimana mewujudkan kelembagaan manajemen pemerintahan atau public governance yang efisien, bersih dari KKN, tetapi juga efektif untuk mencapai program-program pembangunan nasional. Universitas Indonesia harus kembali terpanggil untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang maksud. Hal yang sudah berada di depan mata kita adalah penyusunan RPJM 2015-2019 untuk presiden yang baru, serta implementasi masyarakat ekonomi ASEAN pada tahun 2015. Hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia bahwa menghadapi transisi Universitas Indonesia menjadi perguruan tinggi yang otonom perlu memanfaatkan ruang regulasi undang-undang aparatur sipil negara dalam pengembangan sumber daya manusia. Pada masa depan, kebutuhan jumlah dan kualifikasi masing-masing program studi harus sudah direncanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan diberlakukannya pegawai pemerintah dengan pegat perjanjian kerja dalam Undang-Undang ASN, maka kelak jabatan-jabatan fungsional keahlian termasuk dosen akan dipenuhi secara kontraktual basis tanpa batas usia. Jabatan PNS kelak hanya disediakan secara khusus untuk jabatan-jabatan administrasi dan struktural pimpinan tinggi. Tetapi sebaliknya, kelompok profesional keahlian dengan status PPPK dapat pula melamar untuk duduk dalam jabatan administrasi dan jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Kita tidak perlu khawatir karena seluruh hak dan kewajiban PPPK akan dipenuhi sebagaimana hak dan kewajiban PNS. Hanya pensiunnya diintegrasikan dengan SJSN. Kebijakan dan manajemen SDM yang baru ini akan membuka peluang yang lebih fleksibel bagi Universitas Indonesia untuk merekrut kebutuhan dosen yang memenuhi kualifikasi secara lebih mudah. Bagi sivitas akademika UI, hal ini tentu harus mendorong untuk segera memperkuat kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas individual. Khusus untuk merumuskan substansi Undang-Undang ASN ke dalam berbagai peraturan pemerintah dan peraturan presiden, Kementerian PAN dan RB juga melibatkan para akademisi dari Universitas Indonesia, khususnya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Hukum, antara lain Profesor Azhar Kasim, Profesor Priyono Cipto Haryanto, Profesor Iqbal Iqbal Maksum, Dr. Roy Salomo, Dr. Miftahul Jana, dan Dr. Trihayati. Adapun dalam penyusunan arsitektur pemerintahan Indonesia baru atau Master of Governance atau arsitektur pemerintahan baru, kontribusi Profesor Renal Kasali dari Fakultas Ekonomi juga sangat signifikan. Dan tentu saja keterlibatan sivitas akademika dari berbagai fakultas yang tidak saya sebutkan satu persatu di sini. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa Universitas Indonesia sebagai institusi pendidikan memiliki peran yang sangat strategis untuk menyiapkan generasi penerus dan para pemimpin bangsa yang tidak saja memiliki kapabilitas, tetapi juga budaya dan integritas yang baik, serta generasi muda yang memiliki jiwa nasionalisme dan heroisme yang kuat. Mari kita berusaha sekuat tenaga
sambil bersama-sama berdoa agar Indonesia dapat menjadi negara maju yang mandiri secara ekonomi serta memberikan kemakmuran yang berkeadilan kepada seluruh rakyat Indonesia sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa pada saat mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu Ibu Pertiwi. Pemberian penghargaan kepada para peneliti Universitas Indonesia. Penghargaan diberikan kepada 3 peneliti Universitas Indonesia. Dan berikut ini para penerima penghargaan. Profesor Dr. Terry Mart, Rumpun Sains dan Teknologi, merupakan guru besar dari Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Mendapatkan penghargaan ilmiah Universitas Indonesia 2013, penulis artikel di Jurnal Internasional kategori 1. Judul artikel Origin of the Second Peak in the Cross Section of the KL Photo Production. Nama jurnal Physical Review C, Volume 86, 2012. Dan selanjutnya, Doni Hendrawan, PhD, Rumpun Sosial dan Humaniora, merupakan staf pengajar di Fakultas Psikologi, mendapatkan penghargaan ilmiah Universitas Indonesia tahun 2013, penulis artikel di Jurnal Internasional kategori 1. Judul artikel Executive Function Performance with Projective and Physiological Acute Stress Reactivity Preliminary Results dengan Jurnal International Journal of Psychophysiology Volume 84, Issue 3, June 2012.
Dan berikutnya Dr. Rina Agustina, Master of Science, PhD, Rumpun Kesehatan, merupakan staf pengajar di Fakultas Kedokteran, mendapatkan penghargaan Ilmiah Universitas Indonesia 2013, penulis artikel di Jurnal Internasional kategori 1. Judul Randomized Trial of Probiotics and Calcium on Diarrhea and Respiratory Tract Infections in Indonesian Children. Nama jurnal Pediatrics, Volume 129, Number 5, May 2012. Benteng lagu daerah dibawakan oleh Fokademi. Hadirin yang kami hormati, Fokademia adalah sebuah grup vokal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan alumni Universitas Indonesia. Grup ini dibentuk pada tanggal 26 Mei 2013, diprakarsai oleh Dr. Andes A.G. Sudibyo, MSI. Pada bulan Juni 2013 yang lalu, grup ini telah tampil pada acara Indonesian Day di Budapest, Hongaria. Dan direncanakan pada tahun 2014 ini, Fokademia akan kembali tur keliling Eropa atas undangan beberapa duta besar Indonesia. Hadirin yang kami hormati, medley oleh Fokademia. Hadirin yang kami hormati, sebagai lagu pertama kami akan menyanyikan sebuah lagu dari Taman ini yang kami persembahkan bagi saudara-saudara kami di tanah Karo, O Tanu Bata. Hadirin
Rektor Universitas Indonesia menutup sidang terbuka Dies Natalis Universitas Indonesia ke-64. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, sidang terbuka untuk melaksanakan upacara Dies Natalis Universitas Indonesia ke-64 tahun 2014 secara resmi saya tutup. Rektor Universitas Indonesia beserta Ketua Majelis Wali Amanat, Ketua Sidang Akademik, Ketua Dewan Guru Besar, para Wakil Rektor, Sekretaris Universitas, para Guru Besar, para rekan, anggota Senat Akademik serta Ketua Umum Universitas Indonesia meninggalkan ruang upacara, hadirin dimohon berdiri. Terima
di tempat karena masih ada acara selanjutnya yang merupakan rangkaian dari acara Dies Natalis ini, yaitu acara pemotongan tumpeng. Dan sejenak hadirin yang kami hormati, kita nantikan kembali kehadiran Bapak Rektor, para Wakil Rektor, para dekan yang akan kembali ke ruangan ini untuk acara pemotongan tumpeng tersebut.
Hadirin yang kami hormati, kita akan melanjutkan acara ini dan berikut ini sebagaimana sebuah tradisi dalam setiap kita memperingati hari jadi, kita saksikan bersama acara pemotongan tumpeng dan kami persilakan Rektor Universitas Indonesia untuk melaksanakan pemotongan tumpeng, di mana potongan tumpeng nanti akan diberikan kepada mantan rektor, yaitu Bapak Profesor Dr. Tajudin yang menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1994 hingga 1994. Arbi bisa maju nggak? Nggak bisa ya, Arbi nggak bisa maju. Nggak dapat. Nggak bisa dapat. Gimana caranya? Ganti. Keluarin dulu, keluarin. Restart dulu, gue restart. Sekali lagi kami persilakan kepada rektor, para wakil rektor, serta sekretaris universitas untuk berdiri di arah pintu keluar untuk menerima ucapan selamat dari para undangan. Sini lagi aja. Udah. Berarti udah. Udah. Gambar gak ada yang bagus. Dua-duanya ya. Gambar gak ada yang bagus. Master masuk. Apa? Gambar gak ada yang bagus. Ya, kasih master aja udah ya. Baik hadirin yang berbahagia, demikianlah keseluruhan rangkaian acara Dias Sekretaris Universitas Indonesia ke-64. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Syekh Idris Mardian dan kami persilakan setelah menyampaikan ucapan selamat kepada rektor, wakil rektor dan sekretaris universitas terus menikmati hidangan santap siang yang telah kami sediakan. Dan semoga acara ini memberikan kesan tersebut di hati sekalian. Terima kasih sekali lagi dan selamat bersantap siang.
Terima kasih. Nah, dapat gambar kan? Pak Anies ulang tahun. Di traktir. Jemurin nggak? Jemurin. Apa yang kita jemurin? Jemurin siapa? Jemurin danau. Apa ya? Mixer sama mixernya ya. Blub. Iya kayak tujuan besar itulah. Membuat Indonesia sehat. Jadi sebagai orang belakang meja ada beberapa cara lo harus turun ke lapangan. Gak cuma sekedar membuat ini, tapi juga mensinkronkan tayangan dan sebagainya. Jadi antara buat print sama buat tayangan lo udah mulai PowerPoint lah atau video juga. Jadi tahap itu sekarang udah modelnya udah banyak banget. Terima kasih. Ini ada live streaming ini. Para ini sama YouTube. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan lainnya. Selamat siang. Gimana kabar? Jauh ini? Iya. Seru. Bakal dapat pelajaran banyak.